Perkenalkan, nama saya Clara Sigiraningsi dengan 51011131008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai ramalan kecepatan angin di Kabupaten Bengkayang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Mempawah selama periode 5 minggu ke depan menggunakan model Gestar 1.1. Nah, di sini saya menggunakan bantuan aplikasi R. Nah, langkah pertama yaitu kita menginstal library Magic, library ML Metric, dan library T-Series. Nah, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari web WeatherSpark. Data berupa data kecepatan angin mingguan dalam satuan kilometer per jam atau KPH selama 30 minggu dari 3 wilayah, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kota Pontianak, dan Mempawah. Data pertama yang kita lakukan yaitu kita mengimpor data kecepatan angin tadi. Tinggal kita masuk ke Excel, lalu kita copykan data kita masukin ke R. Setelah itu kita lakukan deskripsi data. Di sini pada tahapan ini dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik data, ukuran data, nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta hubungan antar lokasi melalui kolerasi. Di sini kita dapat melihat rata-rata kecepatan angin untuk daerah Bengkayang itu sebesar 4,957 kph, dan untuk Pontianak itu sebesar 5,037 kph, dan untuk Mempawah itu sebesar 9,600 kph. Sehingga kita dapat rata-rata kecepatan angin maksimumnya sebesar 12,4 kph, itu terjadi di daerah Mempawah. Selanjutnya kita dapat melihat kolerasi antar wilayah. Bengkayang dan Pontianak memiliki kolerasi sebesar 0,9645. Lalu Bengkayang dan Mempawah itu memiliki kolerasi sebesar 0,987370, dan Pontianak dan Mempawah memiliki kolerasi sebesar 0,982592. Pontianak dan Mempawah memiliki kolerasi sebesar 0,98259226. Seluruh nilai kolerasi mendekati 1, sehingga ini menunjukkan hubungannya sangat kuat, sehingga adanya ketergantungan spasial antar daerah. Selanjutnya eksplorasi data. Nah, di sini kita dapat melihat grafik deret waktu untuk melihat pola pergerakan kecepatan angin. Untuk yang warna biru itu Mempawah, untuk yang warna merah Bengkayang, dan warna hijau Pontianak. Nah, pada awal periode, kecepatan angin relatif tinggi, kemudian mengalami penurunan pada minggu ke-15 sampai minggu ke-17, lalu meningkat kembali hingga akhir periode. Di sini kita dapat melihat grafik. Selanjutnya, pembentukan matriks bobot spasial. Nah, karena model Gestar mempertimbangkan hubungan spasial antar lokasi, maka dibentuk matriks bobot spasial. Nah, dari sini kita dapat melihat pengaruh antar lokasi. Nah, untuk daerah Bengkayang dipengaruhi oleh Mempawah dengan bobot 1, dan untuk daerah Pontianak dipengaruhi oleh Mempawah dengan bobot 1. Lalu untuk daerah
Mempawah dipengaruhi oleh Bengkayang dan Pontianak dengan bobot masing-masing 0,5. Selanjutnya kita lakukan uji stasionaritas. 0,5, maka data dinyatakan stasioner. Untuk daerah Bengkayang, nilai p-value-nya sudah kurang dari 0,05, jadi datanya sudah stasioner. Lalu untuk daerah Pontianak, nilai p-value-nya masih lebih besar dari 0,05, sehingga nanti perlu kita lakukan differencing. Lalu untuk daerah Mempawah, nilai p-value-nya sudah kurang dari 0,05, jadi datanya sudah stasioner. Selanjutnya kita lakukan diferensi untuk daerah Pontianak. Setelah kita lakukan diferensi untuk daerah Pontianak sudah stasioner. Model. Nah, identifikasi model ini dilakukan menggunakan plot ACF dan PACF untuk di sini kita dapat melihat plot ACF dan PACF dari 3 wilayah tersebut. Selanjutnya pembentukan parameter model. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini menunjukkan bahwa kecepatan angin saat ini dipengaruhi oleh kondisi periode sebelumnya pada wilayah yang sama maupun wilayah lainnya. Jadi itu plot data aktual dan taksiran. Dari sini kita dapat melihat plot data aktual dan taksiran dari 3 wilayah. Di sini kita melihat bahwa taksiran tiap daerah sudah mengikuti garis aktual dari setiap daerah. Selanjutnya dilakukan uji diagnostik residual. Di sini kita dapat melihat nilai RMSE dari tiap wilayah. Untuk daerah Bengkayang itu sebesar 0,0821 dan untuk daerah Pontianak itu sebesar 0,0199 dan untuk daerah Mempawah itu sekitar 0,0124 dan kita peroleh rata-rata nilai RMSE-nya sebesar 0,0381. Selanjutnya untuk nilai MAPE-nya kita peroleh nilai MAPE untuk daerah Bengkayang itu sebesar 1,47%, untuk Pontianak sebesar 0,35% dan untuk Mempawah itu sebesar 0,11%, sehingga kita peroleh rata-rata nilai MAPE-nya itu sebesar 0,64%. Jadi kita lakukan uji normalitas residual. Dan untuk daerah Bengkayang itu p-value-nya sebesar 0,3158. Untuk daerah Pontianak itu p-value-nya sebesar 0,4018. Ini sudah berdistribusi normal. Dan untuk daerah Mempawah ini juga sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita bisa melihat Kiki plot normalitasnya. Selanjutnya adalah uji independensi. Dari sini kita dapat melihat bahwa di daerah Bengkayang itu sudah tidak ada lelak yang keluar, Pontianak juga sudah tidak ada lelak yang keluar, dan Mempawah juga sudah tidak ada lelak yang keluar. Selanjutnya kita dapat melihat plot residualnya seperti pada gambar tersebut. Di sini kita dapat melihat plot residual untuk daerah Bengkayang, daerah Pontianak, dan daerah Mempawah. Lalu kita lakukan peramalan untuk 5 minggu ke depan. Nah, kita dapat melihat untuk peramalan 5 minggu ke depan untuk daerah Bengkayang itu sebesar 6,18
4,219. Untuk daerah Mempawah itu kecepatan anginnya sebesar 6,155,153, dan untuk daerah Mempawah itu kecepatan angin sebesar 12,10953. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ramalan kecepatan angin pada ketiga wilayah tersebut cenderung meningkat selama 5 minggu mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.